Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman dimanapun berada. Semoga saya menjumpai Anda sekalian di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Marilah kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami Kau himpun menjadi anak-anak-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami mempersatukan diri dengannya melalui sabdanya yang akan kami dengar dan renungkan untuk menopang dan menguatkan perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci yang akan kita dengar dan renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 8 ayat 23-27. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan pagi ini saya beri judul, Yesus Andalan Kita. Ketika membaca perikop Injil Matius bab 8 ayat 23-27, saya teringat peristiwa angin kencang, angin badai pada bulan Februari tahun 2017 yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan secara khusus Flores Timur. Angin badai yang besar itu bukan hanya terjadi di daratan yang membongkar atap-atap rumah, yang membuat pohon-pohon bertumbangan di sepanjang jalan, tapi terjadi juga di lautan, di mana laut bukan hanya bergelombang, tapi bergelora, yang menghantam kapal-kapal dan membuat perahu-perahu terombang-ambing dan bahkan ada yang tenggelam. Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini mewartakan bahwa pada masa hidup Yesus dan para murid juga telah terjadi angin kencang yang hebat. Angin ribut atau taufan di danau terjadi ketika Yesus naik ke dalam perahu dan diikuti para muridnya, kata penginjil Matius. Lalu terjadilah amukan angin ribut yang membuat perahu di mana Yesus dan para murid tumpangi itu dihempas atau terhempas gelombang. Peristiwa itu tentunya membuat para murid panik, gelisah, cemas, dan takut. Tapi anehnya saat perahu mereka tengah kemasukan air dan nyaris tenggelam, Yesus sedang tidur. Dan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Dalam menghadapi angin kencang yang hebat di danau itu, para murid tidak berdaya lagi untuk mendayung. Perahu sedang terombang-ambing meskipun diliput rasa takut akan tenggelam. Mereka sadar bahwa mereka bersama Yesus. Mereka pun membangunkan Yesus dengan berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus bangun dan berkata, "Mengapa kalian takut, hai orang bodoh yang kurang percaya?" Yesus kemudian berdiri dan menghardik angin dan danau, maka danau pun menjadi teduh sekali. Para murid pun heran dan berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara dan Saudari, para pendengar firman dimanapun berada, dalam kaitan dengan adanya angin kencang di danau itu bukanlah dongeng, tapi benar. Karena danau itu ada di Yehuda, Palestina. Tapi dengan 3 nama, bila kita berada di Galilea, danau itu bernama Danau Galilea. Bila kita berada di Tiberias, danau itu bernama Danau Tiberias. Dan bila kita berada di Genesaret, danau itu disebut Danau Genesaret. Pada hari kedua kami bersiara, kami tiba di daerah Galilea. Dan di depan Galilea ada danau yang sama yang kami lihat di daerah Tiberias tempat kami menginap. Dan kata awak perahu Petrus yang kami tumpangi, "Kadang danau ini bergelora dan bergelombang bila tiba-tiba terjadi angin sakal atau angin kencang." Dan sesungguhnya benar adanya. Apa yang dapat kita petik dan kita timba dari kisah angin ribut di danau yang melanda perahu para murid Yesus dan yang nyaris tenggelam, dan Yesus ada di sana. Kisah ini mau mewartakan kepada kita bahwa diri dan hidup kita adalah
ibarat para murid dan perahu yang dalam perjalanan dan pelayarannya kadang menghadapi aneka problem, tantangan dan masalah yang hebat yang dapat dilihat sebagai angin ribut, angin sakal yang sedang berkecamuk. Sedangkan danau boleh dilihat sebagai medan iman kita yang sedang diuji. Tapi di perahu kehidupan kita yang tengah terombang-ambing karena aneka tantangan dan masalah, angin ribut, ada gelombang kehidupan. Siapa yang mau kita andalkan untuk menghadapi angin ribut, gelombang dan badai kehidupan itu? Jika para murid Yesus membangunkan Yesus untuk menyelamatkan mereka karena takut meskipun Yesus bersama mereka. Dan Yesus pun berkata, "Mengapa kamu takut, hai kalian orang yang kurang percaya?" Itu berarti Yesus mau mengatakan kepada para murid dan kepada kita, tidak perlu panik dan cemas, karena Yesus selalu ada bersama kita. Dan Dia adalah Allah yang menciptakan danau dan angin, maka Dia berkuasa atas alam itu. Dan ketika diperintahkan agar danau dan angin menjadi diam, semuanya terjadi. Danau pun menjadi teduh sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, dalam kehidupan ini, apapun angin ribut kehidupan yang kita hadapi akan menjadi diam dan tenang kalau kita selalu datang kepada Yesus dan selalu mengandalkan Yesus. Mengapa? Karena dalam Yesus ada ketenangan. Dalam Yesus ada damai. Dan dalam Yesus segala persoalan kita pasti ada jalan keluarnya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, sabda Putramu telah kami dengar dan renungkan. Kobarkanlah hati kami untuk selalu mengandalkan Dikau dan Putramu dalam setiap tantangan, godaan dan angin ribut kehidupan kami menuju keselamatan dan hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan hari ini, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja kita, segala aktivitas yang kita lakukan hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.